tekniknya tentang bagaimana menggali dan menemukan premis. Premis adalah tema, topik, atau bahan mentah atau isu yang ingin Anda sampaikan di atas panggung. Tentunya, sekali lagi, kita harus memperlakukan premis ini sebagai bahan mentah. Tidak bisa kita membawakan premis di atas panggung, karena itu belum memenuhi syarat sebagai bahan untuk stand up comedy. Kita ketahui bahwa semua komik di seluruh dunia yang melakukan stand up comedy harus memiliki modal utama, yaitu jokes, bukan premis. Premis adalah bahan mentah dari pembuatan jokes. Nah, dari mana kita menemukan premis? Di mana kita menggali materi atau bahan atau topik atau tema? Ada slogan yang mengatakan bahwa don't talk what you don't know. Maksudnya, jangan membicarakan hal di atas pentas, di atas panggung, apalagi stand up comedy, dan membicarakan hal-hal yang Anda tidak tahu persis. Nah, berpatokan pada slogan itu, maka hal atau premis atau tema yang Anda tahu persis dan Anda hafal dan sudah fasih menceritakannya adalah riwayat hidup Anda sendiri. Oleh sebab itu, riwayat hidup kita akan menjadi bahan atau menjadi sumber untuk penggalian premis. Dalam teorinya kita, dalam tekniknya kita mengenal ada yang namanya diagram atau alat bantu untuk menemukan premis dalam riwayat hidup kita. Diagram itu disebut sebagai premis diagram. Kita membuat kolom-kolom, kita tuliskan apa yang tidak kita sukai, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Lalu kita daftarkan semua. Setiap kata yang kita cantumkan di sana akan menjadi sumber dari penggalian kita terhadap materi yang kemudian menjadi premis, yang kemudian akan kita proses dengan format tertentu sehingga menjadi jokes. Komik legendaris dari Amerika, Carol Burnett mengatakan bahwa di setiap kehidupan orang ada berton-ton bahan. Maksudnya, di pengalaman hidup orang, berapapun umurnya dia, sudah memiliki bahan-bahan yang penuh dengan potensi untuk dibuat menjadi premis atau kemudian dibuat menjadi joke. Seperti kita ketahui, dan Carol Burnett juga mengatakan bahwa dalam hidup orang, setiap manusia sebetulnya dikenali dua, senang dan susah, sedih dan sukaria. Dan itu digambarkan dalam pasangan topeng yang terkenal yang disebut sebagai tragedi and comedy. Orang berpikir bahwa ketika dia menggali bahan untuk komedi dalam hidupnya sendiri, kemudian dia harus menemukan hal-hal yang lucu, yang komedi dalam hidupnya. Sebetulnya itu salah, karena tragedi pun bisa menjadi materi. Bahkan saya percaya bahwa tragedi akan menjadi materi yang lebih potensial untuk menjadi jokes yang sukses di atas pentas. Karena kita juga mengenal, dan Carol Burnett juga mengatakan bahwa ada teori mengatakan tragedi plus time is comedy. Kalau kita bisa meramu peristiwa tragedi dalam hidup kita masa lalu ke dalam format setup punch, kemudian kita tambahkan dengan format-format yang lain, maka ketika kita membawakannya di atas pentas sebagai jokes, sebagai usaha untuk menghibur orang lain, sebagai usaha untuk menggembirakan hati penonton, kemudian membuatnya menjadi tertawa, maka bahan yang semula itu tragedi akan lebih potensial dibandingkan dengan bahan yang berasal dari komedi.
Saya selalu menyarankan kepada komik-komik pemula atau siapapun yang baru terjun ke dunia stand up comedy melakukan langkah ini untuk awalnya, yaitu menemukan premis. Bayangkan dan hayalkan bahwa Anda naik ke atas sebuah panggung stand up comedy, lalu cerita apa yang ingin Anda sampaikan kepada penonton. Lupakan dulu soal bahwa itu lucu atau tidak. Yang penting adalah Anda punya materi, punya bahan. Kemudian yakinlah bahwa kalau bahan mentah itu kemudian diformat dalam format-format yang memang sudah disediakan untuk mempertajam atau membuat materi dasar menjadi jokes, artinya bahwa format-format itu akan membantu kita untuk menjadikannya menjadi lucu, dan tercapailah tujuan kita untuk menghibur orang, membuat gembira, dan